Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Sebagai hamba muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita semua atas nikmatnya kedatangan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan istimewa, maka dari itu hendaklah kita menyambut kedatangannya dengan penuh gembira dan sukacita. Bergembira dalam hal ini bukan berarti kita beryuforia, akan tetapi kita wujudkan rasa kegembiraan ini melalui persiapan-persiapan yang matang agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya dengan kondisi hati yang bersih serta semangat yang membara sampai di akhir Ramadan usai. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kisah dari sahabat Nabi yang mulia dan penuh hikmah. Beliau bernama Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris adalah seorang sepupu Rasul. Ayahnya bernama Al-Haris, sedangkan ayah Rasul bernama Abdullah. Kedua ayah mereka berasal dari keturunan Abdul Muthalib. Beliau menjadi saudara sesusuan dengan Rasulullah, yang keduanya disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Usia beliau pun sama dengan Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau mengira bahwa Abu Sufyanlah nantinya orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi? Berbalik dari kenyataan? Tidak. Justru ketika Rasul mulai menyampaikan dakwahnya di kalangan kerabatnya secara sembunyi-sembunyi, maka api kebencian menyala di hati Abu Sufyan Al-Haris. Kepercayaan dan kesetiaannya selama ini berubah menjadi permusuhan. Hubungan kasih sayang sebagai satu keluarga, satu saudara, serta persahabatannya dengan Rasulullah berubah menjadi permusuhan. Pemirsa yang budiman, Abu Sufyan bin Haris adalah seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy, serta seorang penyair yang ahli. Maka beliau pun menggunakan ujung pedangnya dan lisannya untuk memerangi Rasulullah beserta memusuhi dakwahnya. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyanlah orang yang selalu mengorbankan semangat dalam memerangi kaum muslimin. Permusuhan antara Abu Sufyan bin Haris dengan Rasul berlangsung dengan sangat lama, sekitar 20 tahun. Setelah itu, Abu Sufyan bin Haris tidak pernah berhenti dalam mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Singkat cerita, terlepas dari semua hal yang kurang baik yang dilakukan oleh Abu Sufyan bin Haris, akhirnya Allah melampangkan dada Abu Sufyan untuk menerima Islam sebagai agamanya. Lalu ia bersama putranya Ja'far berangkat menemui Rasulullah di Madinah. Ketika itu, ia bertemu Rasulullah. Abu Sufyan menjatuhkan dirinya di hadapan beliau, namun Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak mau menerima Abu Sufyan. Lalu ia pun mendatangi Nabi dari arah yang lain, tetapi Rasul tetap menghindarinya. Hal itu terjadi beberapa kali. Setelah berlangsung beberapa lama, akhirnya Rasulullah menerima keislaman Abu Sufyan. Beliau bersabda, "Tiada dendam dan tiada penyesalan, wahai Abu Sufyan." Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Rasul, ajarkanlah kepada saudara sepupumu ini cara berwudu dan sholat." Demikianlah akhirnya Abu Sufyan memeluk agama Islam dan menjadi pelindung utama Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sejak keislamannya, Abu Sufyan bin Haris menghabiskan waktunya dengan beribadah dan berjihad untuk menghapus bekas-bekas masa lalu dan mengejar ketertinggalannya. Dalam peperangan-peperangan yang terjadi setelah Fathul Mekkah, ia selalu ikut bersama Rasul. Ketika perang Hunain pun Abu Sufyan tak mau ketinggalan dan membela Islam. Kala itu Abu Sufyan bin Haris tengah memegang erat kendali kuda Rasulullah.
Maka sambil memegang erat tali kekang dengan tangan kirinya, tangan kanannya pun memegang pedang seraya menebas setiap musuh yang mencoba mendekati dan menyerang Rasulullah. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan dalam perang itu. Ketika suasana agak tenang, Rasulullah memandang ke arah sekitarnya. Didapatinya seorang mukmin tengah memegang erat tali kekang kudanya. Rupanya sejak pertempuran berkecamuk, orang itu tetap berada di tempatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap berdiri melindungi Rasulullah. Rasulullah menatapnya lekat-lekat lalu berkata, "Siapakah ini?" "Oh, saudaraku Abu Sufyan bin Harits. Aku telah meridhoimu dan Allah pun telah mengampuni dosa-dosamu." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, hati Abu Sufyan berbunga-bunga. Semangatnya kembali muncul dan ia pun kembali bergabung dalam barisan kaum muslimin yang mengejar sisa-sisa pasukan musuh. Sejak perang Hunain itu, Abu Sufyan bin Harits benar-benar merasakan nikmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa mulia dan bahagia sekali menjadi sahabat Rasulullah. Hari-harinya pun dipenuhi dengan ibadah, mentadaburi Al-Quran serta mengamalkannya. Dia berpaling dari kemewahan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Suatu ketika Rasulullah melihatnya dalam masjid. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tahukah kamu siapakah orang itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Dia adalah anak pamanku, Abu Sufyan bin Harits. Coba perhatikanlah, dialah orang yang pertama masuk masjid dan dialah orang yang paling terakhir keluar masjid. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk di tempat sujudnya." Hal ini dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah halaman 152. Rasul berkata, "Abu Sufyan bin Harits sayyidu fityani ahlil jannah." Abu Sufyan bin Harits adalah pemimpin pemuda syurga. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abu Sufyan merasa ajalnya sudah sangat dekat. Lalu digalinya lah kuburan untuk dirinya sendiri, dan tidak lebih dari 3 hari setelah itu ternyata maut pun datang menjemputnya, seolah memang telah berjanji sebelumnya. Sebelum rohnya meninggalkan jasad, ia berpesan pada keluarganya, "Sesekali janganlah engkau menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak masuk Islam." Khalifah Umar turut menyolatkan jenazahnya dan beliau pun meneteskan air mata duka atas kepergian salah seorang sahabatnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa seburuk apapun perilaku seseorang di masa sekarang, kita tidak boleh menilai ataupun memberikan judge kepada orang tersebut dengan label yang buruk. Karena sejatinya setiap manusia berhak untuk berubah. Setiap manusia berhak memiliki masa depannya masing-masing. Bahkan setiap hamba berhak bertaubat serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Siapa sangka, siapa mengira, seperti halnya sahabat Abu Sufyan bin Harits yang notabene seorang pembenci Islam, di akhir ceritanya atau di kisahnya justru beliau disebut-sebut oleh Rasulullah menjadi sang pemimpin pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kisah yang sangat menginspirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Semoga kita senantiasa dapat meneladani kisah baik dari para sahabat Rasul, dan semoga Allah selalu merahmati kita, memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.